Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan penuh semangat menjalani hari. Di video kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang sangat inspiratif tentang seorang sahabat Rasulullah SAW yang hidup sederhana, tapi setiap malam, malaikat selalu mendoakannya. Masya Allah, siapa sih beliau dan apa rahasia amalnya? Yuk, kita simak bersama kisah lengkapnya sampai akhir, jangan sampai ada yang terlewat. Lelaki yang didoakan malaikat, kisah inspiratif sahabat yang rajin berinfak secara sembunyi-sembunyi. Angin subuh Madinah menyelinap melalui celah-celah dinding tanah liat rumah kecil itu. Lampu minyak berkelip, memantulkan bayang-bayang pada tikar yang mulai menipis. Iyas menatap telapak tangannya yang kasar, rekaman hari-hari bekerja sebagai pengangkut air di pasar. Sementara pikirannya berlayar pada sesuatu yang lebih berat daripada beban gentong. Perasaan malu yang tak henti. "Zainab, kurma kita tinggal segenggam," ucapnya lirih kepada istrinya yang sedang menyiapkan roti tipis dari tepung sisa. Zainab menoleh, senyumnya teduh. Allah tidak menilai banyaknya. Yes, dia melihat hati yang memberi. Yes mengangguk tapi dadanya tetap sesak. Di masjid, ia sering menyaksikan para sahabat berinfak dengan derma yang melimpah. Seekor unta, karung-karung gandum, kain berharga. Ia mengagumi mereka, tak iri, namun ada nyeri halus yang menyelinap. Apakah sedekahnya, yang sekadar setangkup kurma, berarti di sisi Allah? Bayangan suara yang sering ia dengar dari mimbar terngiang lagi. Setiap pagi, turun dua malaikat. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, timpakanlah kebinasaan kepada orang yang kikir." Kata-kata itu menyalakan bara kecil di hatinya. Kalau begitu, bukan besar kecilnya yang menentukan doa malaikat itu, tapi keikhlasan dan keberanian untuk memberi, batin Iyas. Namun keberanian itu selalu ditarik mundur oleh realitas periuk yang kosong, oleh tatapan anak-anak tetangga yang menunggu roti hangat, oleh suara perutnya sendiri yang menuntut jatah. Pagi itu, setelah sholat, Iyas duduk lebih lama di serambi masjid. Beberapa sahabat lewat menyapanya. Umar bin Khattab dikenal tegas. Ketika melangkah, tanah seperti ikut menegakkan punggung. Abu Hurairah dengan senyum yang mudah menular. Iyas membalas sapaan mereka dengan hormat. Ia bukan siapa-siapa, hanya satu dari sekian banyak yang mencintai Rasulullah SAW dan berusaha meneladani beliau semampunya. "Yes, ikut ke pasar," seru Karim, teman kerjanya, pemuda tinggi kurus dengan sorot mata yang selalu bersemangat. "Sebentar lagi, aku ingin duduk di sini sebentar," jawab Iyas. Karim menatapnya sejenak, lalu menepuk bahunya. "Jangan terbebani oleh kantong yang ringan. Kadang-kadang, rizki datang dari jalan yang tak kita sangka." Ia melambai dan berlalu. Iyas mendesah. Ia tahu benar bahwa rizki milik Allah, namun di antara fukuk-fukuk pikirannya ada bisik ragu. Jika aku memberi, apakah itu tak memerosotkan Zainab dan aku ke lapar yang lebih dalam? Apakah sedekah yang kecil ini tidak justru mempermainkan kehormatan bersedekah itu sendiri? Ia menunduk, memintal doa dari helai-helai cemasnya. "Ya Allah, Engkau tahu, aku mencintai sedekah karena Engkau. Tapi aku takut sedekahku tercampur ria atau tak berarti apa-apa. Tunjukkanlah aku cara untuk tetap ikhlas, meski yang kuberi hanya sebutir kurma." Siang merangkak panas. Di pasar, Iyas memikul gentong-gentong air, menukar tenaga dengan beberapa dirham. Jatuh bangun, peluh mengguyur. Sore harinya, ia berhasil membawa pulang sekantong kecil kurma dan sepotong kain kasar untuk memperbaiki baju Zainab. Ketika ia masuk rumah, Zainab menyambut dengan mata berbinar. "Alhamdulillah, ini cukup untuk 2 hari. Engkau sudah bekerja keras." "Yes," ucapnya mengusap keringat di pelipis suaminya. Iyas menatap kantong kurma di atas tikar. Hatinya kembali berdenyut. Apakah hari ini aku bisa menyisihkan sesuatu? Ia membayangkan tangan kecil seorang anak yatim di ujung gang yang tadi siang dia lihatnya mengais remah roti. Bayangan itu menodongkan tanya, apakah aku akan berpura-pura tak melihatnya? "Zainab," ujarnya pelan. "Bagaimana jika kita sisihkan beberapa kurma untuk tetangga yang kesulitan?" Zainab tersenyum. "Aku memikirkan hal yang sama. Ambillah. Bismillah." Iyas meraih kantong itu. Dihitungnya satu persatu. 5, 6, 7. Ia berhenti di angka 8. Tangannya seakan ditarik dua arah. Satu arah menuju pundi keberanian, arah lain menuju sumur kekurangan. Ia menutup mata. Di kegelapan kelopak, ia melihat wajah Rasulullah yang selalu lembut menasihati. "Peliharalah dirimu dari api neraka, walau dengan sepotong kurma." Ketika membuka mata, Iyas tahu apa yang harus dilakukan.
Ia mengambil 8 kurma itu dan meletakkannya di wadah kecil dari tanah liat. Namun begitu, ragu kembali menyurup. 8 kurma, terlalu sedikitkah Zainab? Apakah pantas disebut sedekah? Zainab duduk di sampingnya, menatap lurus ke mata suaminya. Tidak ada sedekah yang terlalu kecil di sisi Allah. Jika engkau memberinya karenanya, kurma-kurma itu bisa menjadi gunung di timbangan, dan mungkin doa malaikat turun kepadamu tanpa engkau sadari. Kata-kata Zainab seperti menyejukkan padang pasir dalam dada Iyas, namun suara lain yang lebih tajam berbisik, "Tapi engkau juga butuh makan. Bukankah bekerja seharian? Bukankah esok belum tentu ada upah?" Iyas menelan ludah. Ia berdiri, mengangkat wadah kecil itu. "Aku akan menitipkannya ke masjid, biar muazin yang membagikannya pada yang membutuhkan." Zainab mengangguk. "Pergilah sebelum maghrib." Dan, Yas, ia ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Jika engkau ingin melakukannya tanpa diketahui siapapun, pergilah lewat gang belakang." Gang belakang adalah lorong sempit di antara rumah-rumah tanah yang sunyi ketika senja menitik. Iyas melangkah pelan, menundukkan kepala, seolah rasa malu menjelma kerudung yang menutupi wajah. Senja memerah seperti delima yang dibelah. Suara azan maghrib mulai mengambang, melembutkan ujung-ujung hati. Di halaman masjid, beberapa anak kecil berlari kecil mengejar bayangan mereka sendiri. Iyas menanti hingga mereka berlalu, lalu menyelinap ke ruang tempat muazin biasa menyimpan makanan titipan. Ia menaruh wadah kurma itu di sudut, diam-diam, seperti seorang pencuri yang mencuri perhatiannya dari makhluk untuk mengarahkannya kembali kepada Sang Khalik. Ketika ia hendak berbalik, langkahnya terhenti. Di sudut yang lebih gelap, ada wadah-wadah lain, gandum, roti, beberapa dirham. Derma orang-orang yang Allah luaskan rizkinya. Iyas menunduk, lalu berdoa singkat. "Ya Allah, terimalah yang sedikit ini, sebagaimana Engkau terima yang banyak dari hamba-hambamu yang mulia." Ia melangkah keluar. Langit sudah hampir ungu. Di serambi, ia berpapasan dengan Karim. "Iyas?" Karim mengerutkan kening heran. "Dari mana?" Jantung Iyas melonjak. Ia tidak ingin siapapun tahu. "Aku hanya ingin berwudu lebih awal," jawabnya, mencoba terdengar biasa. Karim menatap sekeliling, lalu menepuk bahu Iyas. "Baiklah, mari sholat." Mereka masuk. Setelah sholat, Iyas memanjangkan sujudnya. Dalam sujud itu, ada pengakuan yang ia bisikkan, bahwa ia masih takut, masih ragu, namun ingin terus belajar berani. Ia meminta Allah menjaga hatinya dari riya, dari keinginan dipuji, dari getirnya perbandingan. Saat bangkit, ia merasa ringan, seperti beban gentong yang biasanya ia pikul itu telah berubah menjadi seember angin. Malam turun, bintang-bintang bertabur, seolah butiran doa yang dilepas manusia lalu ditangkap langit. Di rumah, Zainab menyajikan roti tipis dan kurma sisa. Mereka makan pelan, saling berbagi senyum. Tidak ada kemewahan, tetapi ada kedamaian yang anehnya lebih mengenyangkan daripada lauk paling lezat. "Yas," kata Zainab setelah meneguk air, "apakah kau merasa lebih tenang?" Iyas mengangguk. "Tenang, namun juga was-was. Aku takut amal itu tertolak karena aku terlalu bangga telah melakukannya, meski kecil." Zainab tertawa kecil. "Kalau engkau sempat bangga, ingat saja ini, kita akan tetap lapar jika Allah tidak mengenyangkan. Maka jangan khawatir tentang kurma yang pergi, khawatirkanlah jika doa tidak naik." Iyas ikut tersenyum. Kata-kata istrinya selalu berhasil menuntunnya pulang ke niat semula, Allah semata. Malam itu, ia duduk di serambi rumah dan menatap langit. Ia teringat lagi sabda yang sering didengar, "Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian." Kalau begitu, hatiku harus terus dibersihkan, pikirnya. Biarpun yang kuberi hanya sepetes, semoga ia jatuh ke samudra keikhlasan. Esoknya, saat fajar belum sepenuhnya mekar, Iyas terbangun oleh mimpi yang samar. Ada cahaya yang turun seperti benang-benang tipis, mengitari rumahnya, lalu menghilang. Ketika ia membuka mata, jiwanya terasa lapang. Ia berwudu menuju masjid lebih awal dari biasanya. Serambi masih basah oleh embun. Ia duduk, menutup mata dan membiarkan lirih doa mengalun. Tidak lama, langkah seseorang mendekat. Muadzin, seorang lelaki tua dengan suara yang ramah, duduk di sampingnya. Semalam ada beberapa titipan untuk orang fakir. Ada kurma manis 8 butir. Manisnya sampai terasa di hati. Iyas menahan nafas. Muadzin melanjutkan, "Aku tak tahu siapa yang menitip, tapi aku berdoa agar Allah memberkahi orang itu,
Ada hadis yang selalu membuatku merinding. 2 malaikat mendoakan orang yang berinfak. Semoga doa itu menyapa rumahnya. Iyas menunduk, memerangi gelombang hangat yang hendak memanjat ke matanya. Amin, ucapnya lirih. Muadzin berdiri, menepuk lututnya. Kita tak pernah tahu amal mana yang diterima. Kadang yang kecil di mata manusia, besar di sisi Allah. Ketika muadzin berlalu, Iyas masih terdiam. Di jantungnya ada sesuatu yang berubah. Bukan sekedar keberanian baru, tapi juga keputusan. Aku akan menjadikan ini kebiasaan. Meski sedikit, aku akan terus menyisihkan, diam-diam untuk Allah. Ia bangkit, menatap ufuk yang membulai memerah. Dalam hati ia menetapkan porsi harian, meski sebegitu kecil pun dari rizki yang ia terima. Bukan sisa, tetapi bagian pertama sebagai bentuk syukur. Ia tahu keputusan itu akan memanggil ujian, hari-hari tanpa upah, pasar yang sepi, tubuh yang lelah. Namun ia juga tahu ada doa yang selalu turun setiap pagi dan ia ingin menjadi orang yang disebut dalam doa itu. Matahari memanjat, pasar riuh. Iyas tunali pada pekerjaannya, tetapi ada langkah baru dalam pijakannya, lebih mantap, lebih seimbang. Ketika Karim bertanya kenapa ia tampak bersemangat, Iyas hanya tertawa sekencap. Entahlah, mungkin karena aku memutuskan sesuatu untuk hatiku. Sore menjelang, ia menghitung upah. Tidak banyak, tapi cukup untuk roti dan sedikit tepung. Ia berjalan pulang melalui gang belakang. Di tikungan, ia berpapasan dengan anak yatim yang kemarin dilihatnya. Anak itu menatapnya, mata bening, bibir pecah. "Paman, ibuku sakit. Aku ingin membeli sup, tapi uangku kurang," ucap anak itu malu-malu. Iyas merasakan 2 sungai mengalir dalam dirinya, cinta dan cemas. Di satu sisi, niatnya sudah bulat untuk menyisihkan sebagian. Di sisi lain, upah hari ini juga tipis. Apakah aku akan kembali ragu? Ia menatap langit, menimbang sekejap, lalu merogoh kantongnya. Tangannya berhenti pada 2 dirham yang tersisa setelah membeli roti. 1 untuk keluarga, 1 untuk sedekah. Itulah tekadnya sejak fajar. "Ambillah 1 ini untuk ibumu," katanya, meletakkan sekeping dirham di telapak anak itu. "Doakan pamanmu agar tetap ikhlas." Anak itu menatap dirham seakan memegang bulan. "Jazakallahu khairan paman." Ia berlari pergi, kainnya berkebar seperti sayap. Iyas berdiri mematung, dadanya hangat. Namun langkah berikutnya terasa berat karena ia menyadari konsekuensi sederhana. Makan malam akan lebih sederhana lagi. Ia menarik nafas panjang, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Di depan pintu rumah, ia berhenti. Di sana, di ambang yang remang, keputusan terpenting bab ini diam-diam menancap. Apapun yang terjadi esok, aku akan tetap menyisihkan sebagian dari yang sedikit, karena sedekah bukan soal berapa yang kita punya, melainkan berapa yang kita percaya kepada Allah. Ia mengetuk pintu. Dari dalam, suara Zainab menjawab, lembut seperti doa. Iyas tersenyum, antara lega dan tegang. Dan di atas langit Madinah yang berkilau, mungkin hanya Allah yang tahu, ada doa malaikat yang melayang, mengetuk pintu-pintu rizki yang tak terlihat. Malam Madinah turun dengan keheningan yang lembut. Bulan separuh menggantung di langit, menebar cahaya pucat yang menyingkap jalan-jalan sempit dari tanah liat. Iyas menarik selendang usangnya, menutup sebagian wajah. Ia melangkah pelan, membawa sebuah kantong kecil berisi beberapa kurma dan segenggam tepung. Setiap langkah terasa berat, bukan karena beban kantong itu, melainkan beban di dalam dadanya. Rasa takut dan ragu yang bercampur. Takut amalnya sia-sia, takut orang-orang tahu lalu menyangka dirinya ingin dipuji. Tapi juga takut jika ia berhenti, maka hilanglah kesempatan mendapat ridho Allah. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jagalah hatiku agar tetap untukmu saja." Rumah-rumah Madinah tampak terlelap. Iyas melewati gang belakang, menghindari keramaian. Suara langkahnya bergema samar di tanah yang berdebu. Sesekali ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tak ada yang melihat. Dalam hatinya ada getar yang sulit dijelaskan, di antara takut ketahuan dan bahagia karena bisa memberi. Setiap kali ia melihat pintu yang tertutup rapat, ia teringat wajah-wajah yang mungkin tidur dengan perut kosong di baliknya. Hatinya berdesir. Ia berhenti di salah satu pintu rumah miskin yang sudah lama ia kenal. Dengan hati-hati, ia meletakkan kantong itu di depan pintu. Lalu dengan langkah cepat, ia berbalik, menyingkir sebelum ada yang tahu siapa yang meninggalkan. Dalam keheningan itu, Iyas merasakan hatinya bergetar. Ada perasaan lega namun juga cemas.
Apakah ini cukup ikhlas? Apakah Allah menerimanya? Beberapa malam berikutnya ia terus melakukannya. Setiap kali pulang dari pasar, ia sisihkan sedikit dari hasil keringatnya. Lalu ketika malam menutup Madinah, ia keluar. Selalu menutup wajahnya dengan kain, berjalan seperti bayangan yang menyingkir dari cahaya. Tak ada yang tahu, bahkan istrinya pun hanya mendengar langkahnya keluar dan masuk tanpa bertanya. Namun rasa takut itu tetap hadir. Suatu malam ia berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, aku takut amal ini menjadi ria. Aku takut Engkau menolaknya. Tapi aku juga takut jika aku berhenti, aku kehilangan kesempatan untuk dicintai-Mu. Ya Allah, biarkanlah aku terus berbuat meski hanya sedikit, asalkan Engkau ridho. Hingga suatu malam, saat bulan tertutup awan dan jalanan lebih gelap dari biasanya, Iyas melangkah membawa sekeping dirham dan sepotong roti kering. Ia berniat meletakkannya di depan rumah seorang janda. Namun di ujung lorong, ia melihat sosok yang duduk bersandar di dinding. Tubuhnya kurus, mata sayunya menatap kosong. Lelaki tua itu tampak hampir menyerah pada hidup. Iyas berhenti, hatinya berdebar. Apakah aku harus melewatinya, atau inilah jawaban dari doaku? Ia mendekat pelan. Lelaki tua itu menoleh dengan suara parau. Sudah 3 hari aku hanya minum air. Tak ada yang peduli lagi. Kata-kata itu menghantam dada Iyas. Ia merasakan kepedihan yang dalam. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan roti dan sekeping dirham di pangkuan lelaki itu. Ini, untukmu. Doakan aku agar ikhlas. Lelaki itu menatapnya, matanya berkaca-kaca. Siapapun engkau, semoga Allah merahmatimu. Iyas menunduk, lalu cepat-cepat berbalik. Ia berjalan dengan langkah terburu, dadanya penuh rasa haru. Namun di balik rasa haru itu, ada ketegangan. Apakah lelaki itu akan mencari tahu siapa aku? Apakah amal ini tetap terjaga rahasianya? Malam itu sebelum tidur, Iyas duduk lama di serambi rumah. Zainab menghampiri Iyas, menatap wajah suaminya yang tampak lelah namun bercahaya. Engkau baik-baik saja, Iyas? Tanyanya lembut. Aku hanya berpikir tentang betapa Allah Maha Tahu, meski manusia tidak tahu apa-apa. Aku berharap yang sedikit itu bisa menjadi jalan ridhonya. Zainab tersenyum. Ikhlas itu memang perjuangan, tapi yakinlah, Allah menilai hati yang terus berusaha. Malam terus berjalan, dan Iyas tahu satu hal. Sedekah rahasia bukan hanya tentang memberi kepada orang lain. Itu juga latihan jiwa untuk menundukkan nafsu, menolak riya, dan menjaga cinta hanya untuk Allah. Dan setiap kali ia melangkah dalam gelap malam, ia merasa seolah cahaya yang lebih terang menuntun langkahnya. Cahaya yang tak terlihat mata, tapi dirasakan oleh hati. Hari-hari berlalu, dan ia semakin terbiasa dengan rutinitasnya, menyisihkan sebagian dari hasil kerjanya, lalu menyalurkannya diam-diam di malam hari. Hatinya terasa lebih lapang, wajahnya semakin teduh. Namun justru di saat itulah, bisikan halus yang tak terlihat mulai menyelinap ke dalam pikirannya. Suatu pagi, saat ia duduk di serambi rumah setelah sholat subuh, pikiran itu muncul. Iyas, mengapa engkau tidak menyampaikan sedekahmu secara terang-terangan? Dengan begitu orang akan menghargaimu, engkau dianggap dermawan. Bukankah itu bisa memuliakanmu di mata manusia? Iyas tertegun. Ia tahu, itu bukan sekadar lintasan biasa. Ada sesuatu yang menusuk egonya, yang membangkitkan rasa ingin diakui. Ia membayangkan seandainya para sahabat tahu ia pun berinfak meski miskin, mungkin mereka akan menepuk bahunya, memujinya karena keteguhan hatinya. Namun seketika, wajah Rasulullah SAW terbayang di benaknya. Ia teringat sabda beliau, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Kata-kata itu menggema, membuatnya menggigil. Siang itu, di pasar, Karim, teman kerjanya, bercanda sambil menepuk bahunya. "Yas, belakangan kau terlihat lebih bersemangat. Ada apa? Atau mungkin Allah sudah melapangkan rezekimu?" Yas tersenyum samar. "Aku hanya berusaha lebih banyak bersyukur, Karim." Namun jauh di lubuk hatinya,
Ada tarikan lain. Mengapa tidak kau ceritakan bahwa kau juga bersedekah setiap malam, supaya ia tahu bahwa kau bukan hanya pekerja kasar, tapi juga hamba Allah yang ikhlas? Ia menunduk, memerangi gejolak itu. Astaghfirullah, gumamnya. Jangan biarkan aku menukar ridhamu dengan pujian manusia. Malam pun tiba. Iyas kembali menyelinap ke jalan sunyi, membawa roti dan segenggam kurma. Langkahnya kali ini lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena beban kantong, tetapi karena beban dalam hati. Bisikan syaitan yang berkata, kalau orang tahu, mungkin mereka akan menaruh hormat padamu, bukankah itu baik? Ia berhenti di ujung gang, menarik nafas panjang. Dalam bayang-bayang lampu minyak yang redup, wajahnya tertutup kain. Namun dalam dirinya, wajah nafsu seperti tersenyum sinis. Sembunyikan terus, sampai kapan engkau hidup dalam bayangan? Bukankah lebih indah jika semua orang tahu? Iyas gemetar. Ia meletakkan kantong itu di depan rumah seorang janda, lalu melangkah mundur. Namun di tengah langkahnya, ia hampir menoleh, hampir ingin memastikan ada yang tahu ia telah memberi. Sekejap ia merasa seperti berada di jurang yang licin. Sekali menoleh, jatuhlah semua ikhlas yang ia bangun. Tidak, bisiknya dengan keras, membuat dadanya bergetar. Ia berlari menjauh, menekan hatinya agar tidak menyerah. Sesampainya di rumah, Zainab menatapnya heran. Mengapa kau tampak letih sekali, Yas? Apakah pasar begitu berat hari ini? Iyas duduk, wajahnya tertunduk. Bukan pasar, Zainab, tapi jiwaku sendiri. Ada bisikan yang membuatku ingin dipuji karena sedekahku. Aku takut semua yang kulakukan hancur karena ria. Zainab mendekat, menggenggam tangannya. Ingatlah, Yas, Syaitan tidak pernah senang melihat manusia ikhlas. Justru ketika engkau istiqomah, ia datang membawa godaan. Bertahanlah, katakan dalam doa, ya Allah, hanya untukmu aku lakukan ini. Air mata menetes di pipi Iyas. Ia meraih tangan istrinya, mengangguk pelan. Malam itu, ia bangkit untuk sholat tahajud. Di atas sajadah sederhana, ia sujud lama, menenggelamkan wajah di tanah. Ya Allah, Engkau tahu hatiku lemah. Aku ingin dipuji, aku ingin dihormati, tapi aku juga tahu itu semua fana. Jangan biarkan aku menukarmu dengan dunia. Ya Allah, hanya untukmu aku lakukan ini. Suaranya pecah, air mata membasahi tanah. Dalam sujud panjang itu, Iyas merasakan hatinya berperang antara nafsu dan iman. Namun di titik terendahnya, ia juga merasakan kelembutan Allah yang menenangkan. Di luar, malam begitu tenang. Bintang-bintang seolah menyaksikan doa seorang hamba yang berjuang menundukkan ria, dan entah dari mana ada kekuatan yang tumbuh di dadanya. Keyakinan bahwa setiap bisikan syaitan adalah tanda ia sedang berada di jalan yang benar, karena jalan menuju Allah memang tidak pernah sepi dari ujian. Pagi itu, udara Madinah terasa lebih sejuk dari biasanya. Masjid Nabawi dipenuhi cahaya matahari yang lembut menembus celah-celah atap lepah kurma. Para sahabat sudah duduk melingkar, menunggu Rasulullah SAW yang akan menyampaikan nasihat. Iyas hadir bersama mereka, duduk di barisan tengah, menundukkan pandangan dengan penuh hormat. Suara Rasulullah SAW begitu lembut, namun tegas ketika beliau bersabda, "Tidaklah seorang hamba bersedekah secara sembunyi-sembunyi, kecuali para malaikat mendoakannya. Ya Allah, gantikan untuknya apa yang ia keluarkan." Kata-kata itu seperti anak panah yang tepat menancap di hati Iyas. Dadanya bergemuruh. Apakah ini tentang aku? Apakah Allah benar-benar mendengar sedekahku yang kecil itu? Ia menunduk lebih dalam, takut bila wajahnya memerah dan ada yang menyadari isi hatinya. Bisikan setan segera datang. Katakanlah pada mereka, Iyas, ceritakan bahwa engkau juga bersedekah tiap malam. Bukankah itu akan membuatmu dimuliakan? Namun hati kecilnya bergetar, menolak keras. Ia menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak berbicara. Ia tahu, jika sekali ia membuka mulut, semua yang ia rahasiakan akan terbuka dan mungkin ikhlasnya hancur seketika. Ia hanya menunduk, membiarkan sabda Rasulullah SAW itu bergema dalam hatinya. Seolah-olah beliau sedang berbicara langsung kepadanya. Padahal sabda itu berlaku untuk semua orang.
Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia buru-buru menyeka sebelum ada yang melihat. Setelah majelis selesai, para sahabat ramai membicarakan sabda itu. Ada yang mengulang-ulang doa para malaikat dengan penuh harap, ada pula yang saling menguatkan untuk lebih rajin bersedekah. Iyas hanya diam, tersenyum samar. Di dalam hatinya, doa itu menggema lebih kencang daripada suara siapapun. Ya Allah, gantikan untuknya apa yang ia keluarkan. Ketika berjalan keluar dari masjid, Karim, teman kerjanya, menepuk bahunya. Yas, indah sekali sabda Rasulullah tadi, bukan? Bayangkan, malaikat mendoakan langsung orang yang bersedekah diam-diam. Iyas menelan ludah, berusaha terdengar biasa. Iya Karim, itu karunia besar dari Allah. Betapa beruntung orang-orang yang bisa melakukannya. Karim menangguk penuh semangat. Aku ingin mencoba, mungkin kita bisa sama-sama. Namun Iyas buru-buru menyela. Tidak Karim, setiap orang punya caranya sendiri. Yang penting, lakukanlah dengan ikhlas. Karim menatapnya heran, tapi tak bertanya lebih jauh. Mereka pun berjalan bersama menuju pasar, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Malam itu, Iyas duduk lama di serambi rumah. Zainab mendekatinya, membawa secawan air. Mengapa kau tampak berbeda hari ini, Iyas? Ada yang kau pikirkan? Iyas menatap langit penuh bintang, lalu menjawab liris. Rasulullah bersabda bahwa malaikat mendoakan orang yang bersedekah diam-diam. Aku merasa seakan-akan sabda itu ditujukan langsung kepadaku. Zainab tersenyum lembut. Bukankah itu kabar gembira, Iyas? Bukankah itu tanda bahwa Allah mendengar? Iyas menunduk, air mata jatuh di pipinya. Aku takut, Zainab. Takut kalau ternyata sedekahku tak cukup ikhlas. Aku hanya ingin semua ini benar-benar untuk Allah. Zainab menggenggam tangannya erat. Jika engkau sudah takut akan ria, insya Allah itu tanda bahwa hatimu sedang dijaga. Teruslah berdoa, Iyas. Allah Maha mengetahui niatmu. Malam semakin larut. Angin berhembus lembut membawa keheningan. Iyas masuk ke dalam rumah, mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah. Suaranya pecah ketika ia berdoa. Ya Allah, Engkau mendengar apa yang tak pernah terucap. Engkau tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Aku hanya ingin Engkau ridha. Jangan biarkan aku terjerumus ke dalam ria. Jika benar doa malaikat itu turun kepadaku, maka jangan Engkau cabut keberkahan itu. Ya Allah, hanya untukmu aku lakukan ini. Air matanya jatuh, membasahi sajadah. Ia merasa seakan pintu langit terbuka, membawa doanya naik, dan di sana malaikat ikut mengamini. Pagi berikutnya, Iyas kembali bekerja di pasar dengan semangat yang berbeda. Hatinya masih bergetar, namun kali ini bukan oleh keraguan, melainkan oleh harapan. Ia tidak tahu apakah Allah benar-benar telah menerima amalnya, tapi ia percaya jika Rasulullah SAW telah bersabda, maka janji itu benar adanya. Malam kembali turun di Madinah. Langit bertabur bintang, namun jalan-jalan sempit tetap diliputi gelap. Iyas melangkah perlahan, membawa kantong kecil berisi kurma dan roti. Selendang kusam menutup sebagian wajahnya. Seperti biasa, ia memilih jalan belakang, agar tak seorang pun tahu apa yang ia lakukan. Namun malam itu berbeda. Entah mengapa, hatinya berdebar lebih kencang. Seakan-akan ada sesuatu yang menantinya di ujung jalan. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu berdoa lirih. Ya Allah, jaga amal ini hanya untuk-Mu. Jangan biarkan manusia mengetahuinya. Di sebuah sudut rumah tanah liat, ia meletakkan kantong itu perlahan. Suara bisik doa terucap dari bibirnya. Ya Allah, terimalah yang sedikit ini. Ia hendak berbalik ketika tiba-tiba sebuah suara mengejutkannya. Iyas, apakah itu engkau?
Iyas tersentak, tubuhnya membeku. Dari kejauhan, terlihat bayangan seseorang mendekat dengan lampu minyak kecil di tangannya. Wajah Iyas memucat. Itu adalah Salim, seorang sahabat yang tinggal tak jauh dari situ. Salim berjalan mendekat, alisnya berkerut. "Aku melihat bayanganmu dari kejauhan. Mengapa engkau berkeliaran di malam seperti ini? Apa yang kau bawa?" Jantung Iyas berdebup keras. "Ya Allah, apakah rahasiaku akan terbongkar malam ini?" Ia menunduk, berusaha menutupi wajah dengan kain. Namun lampu minyak yang dibawa Salim semakin dekat, membuat bayangan wajahnya samar terlihat. "Tidak ada apa-apa Salim, aku hanya lewat saja," jawab Iyas terbata-bata, mencoba menyembunyikan kegugupan. Salim memandang curiga. "Tapi aku melihatmu meletakkan sesuatu di depan rumah janda itu. Apakah benar itu engkau? Apa yang sedang kau lakukan?" Iyas merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Di satu sisi, ia ingin jujur bahwa ia sedang bersedekah. Di sisi lain, ia takut amalnya hancur jika manusia mengetahuinya. Ia menggigit bibir, hatinya berperang. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Salim melangkah lebih dekat, menatapnya dengan sorot mata penuh tanya. "Katakanlah Iyas, jangan membuatku menebak-nebak." Iyas menunduk, suaranya nyaris bergetar. "Salim, percayalah, aku tidak sedang melakukan hal buruk, hanya itu yang bisa kukatakan." Salim terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Baiklah Iyas, jika engkau tidak ingin bicara, aku tidak akan memaksa. Tapi ingat, malam ini aku melihatmu, dan aku ingin percaya bahwa engkau melakukan kebaikan." Ucapan itu menusuk hati Iyas. Ia merasa lega karena rahasianya belum terbongkar, namun juga gelisah karena seseorang mulai curiga. Ia berbalik, berjalan cepat menjauh, sementara Salim tetap berdiri menatap punggungnya yang hilang di kegelapan. Sesampainya di rumah, Zainab melihat wajah suaminya pucat. "Ada apa, Yas? Kau tampak berbeda?" Iyas duduk terkulai, memegang kepalanya. "Rahasiaku hampir terbongkar, Zainab. Salim melihatku di jalan. Ia menanyakan apa yang kulakukan." Zainab menatapnya dengan tatapan teduh. "Lalu apa jawabanmu?" "Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak melakukan hal buruk." "Aku takut, Zainab. Takut semua amal ini sia-sia jika orang mengetahuinya." Zainab menggenggam tangannya erat. "Ikhlas itu bukan berarti orang lain tidak boleh melihatnya. Ikhlas itu berarti hatimu tidak mengharapkan pujian mereka. Bahkan jika mereka salah paham, Allah tetap tahu niatmu." Air mata menetik di mata Iyas. Ia mengangguk perlahan, lalu berdoa, "Ya Allah, jika rahasiaku terbuka, biarlah Engkau tetap menutupinya dengan ridho-Mu. Jangan biarkan aku kehilangan keikhlasan hanya karena takut pandangan manusia." Malam itu sebelum tidur, ia sujud lebih lama dari biasanya. Dalam doa penuh air mata, ia berkata, "Ya Allah, aku rela jika manusia salah memahami. Aku rela jika mereka tidak tahu. Asalkan Engkau tahu, itu sudah cukup bagiku." Dan di atas langit Madinah yang sunyi, mungkin para malaikat kembali mengamini doa seorang hamba yang berusaha menjaga rahasia antara dirinya dengan Tuhannya. Hari-hari terus berjalan, dan kehidupan Iyas masih bergelimang kesederhanaan. Rumahnya tetap berdinding tanah, perabotannya sederhana, dan pakaian yang ia kenakan tidak pernah berubah. Namun, satu hal yang tidak pernah surut adalah kebiasaannya menyisihkan sebagian rezeki, betapapun kecil, untuk disedekahkan diam-diam setiap malam. Zainab sering berkata dengan senyum penuh keteduhan, "Kita mungkin tidak punya banyak, Yas, tapi aku merasa rumah ini selalu penuh berkah. Makanan sederhana kita selalu cukup, meski terlihat sedikit." Iyas mengangguk. Dalam hatinya ia tahu, keberkahan itu bukan datang dari jumlah harta, melainkan dari doa malaikat yang setiap pagi memohonkan ganti bagi orang-orang yang berinfak. Itulah yang membuat jiwanya tenang. Suatu hari, setelah seharian bekerja keras di pasar mengangkut gentong air, Iyas pulang dengan tubuh letih. Namun hatinya tetap lega karena berhasil menyisihkan 2 genggam kurma untuk diberikan di malam nanti. Saat tiba di rumah, Zainab menyambutnya dengan wajah penuh kegembiraan. "Iyas, engkau harus lihat ini."
katanya sambil menunjuk sebuah wadah di sudut ruangan. Di sana, ada sekeranjang gandum yang baru saja diantar oleh seseorang. Seorang saudara yang tidak mau menyebut namanya menitipkan ini untuk kita. Katanya Allah menyuruhnya berbagi. Mata Iyas membesar. Ia memandangi gandum itu lalu menunduk dalam-dalam. Allahu Akbar. Doa malaikat itu benar adanya, Zainab. Setiap kali kita memberi, Allah mengembalikannya dengan cara yang tak pernah kita duga. Zainab tersenyum. Rezeki itu bukan datang karena kita punya banyak harta, Yas, tapi karena Allah menjaga kita dengan keberkahan. Keesokan harinya, keajaiban lain terjadi. Iyas yang biasanya hanya mendapat upah kecil dari mengangkut air, kali ini diberi tambahan dirham oleh salah seorang pedagang. Engkau selalu bekerja dengan jujur dan ikhlas, Iyas. Ambillah lebih. Anggaplah ini hadiah dariku, kata sang pedagang. Iyas menerima dengan tangan gemetar. Dalam hatinya ia sadar, ini bukan sekedar upah tambahan. Ini adalah jawaban Allah atas doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Ia pulang dengan mata berkaca-kaca, membawa kabar gembira pada Zainab. Zainab, lihatlah bagaimana Allah membalas meski kita memberi sedikit. Bukankah ini bukti bahwa doa malaikat menyertai setiap sedekah kita? Zainab mengangguk sambil mengusap air mata. Benar, Yas, dan aku yakin selama engkau menjaga keikhlasan, Allah akan terus menambahkan keberkahan itu. Malam itu, setelah selesai menyalurkan sedekahnya seperti biasa, Iyas duduk lama di serambi rumah. Ia menatap langit penuh bintang, lalu berkata lirih, "Ya Allah, aku paham sekarang. Rezeki sejati bukan pada jumlah yang banyak, tapi pada hati yang merasa cukup. Bukan pada harta yang menumpuk, tapi pada keberkahan yang engkau titipkan." Dalam benaknya, ia mulai berpikir, selama ini, aku menjaga amal ini sebagai rahasia antara aku dan engkau. Tapi mungkin sudah waktunya aku mengajarkan orang lain tentang keutamaan sedekah rahasia. Bukan untuk menceritakan apa yang kulakukan, tapi untuk mengingatkan bahwa engkau selalu menepati janjimu. Pikirannya mengalir semakin jauh. Ia ingin agar lebih banyak sahabat tahu betapa besarnya pahala sedekah yang disembunyikan, agar mereka pun bersemangat melakukannya. Namun sekali lagi, ia menahan diri. Ia sadar langkah ini harus ia jalani dengan hati-hati. Jangan sampai niat baiknya berubah menjadi pintu ria. Iyas menutup matanya, meneteskan air mata syukur. Ya Allah, jika engkau izinkan aku menyampaikan ini pada orang lain, jagalah hatiku agar tetap lurus. Biarkan aku mengajak mereka kepadamu tanpa mengurangi ikhlas yang telah kuusahakan. Karena sesungguhnya engkaulah yang memberi dan aku hanya perantara kecil dari rahmatmu. Bintang-bintang di atas Madinah bersinar terang malam itu, seolah ikut menjadi saksi doa seorang hamba miskin yang hatinya kaya dengan keyakinan. Hari itu, Masjid Nabawi kembali dipenuhi oleh para sahabat. Udara hangat Madinah menyelimuti. Cahaya matahari menembus lembut melalui atap pelepah kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah mereka. Wajah beliau bersinar penuh kasih sayang. Semua yang hadir menanti kalimat-kalimat mulia dari lisan beliau yang selalu menghidupkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan suara lembut namun tegas, "Sesungguhnya di antara hamba Allah ada yang dicintai para malaikat. Setiap malam, ia menyalurkan sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Para malaikat mendoakannya, 'Ya Allah, berikanlah ganti baginya. Ya Allah, lapangkanlah rezekinya.'" Suasana masjid hening. Semua sahabat tertegun, saling memandang satu sama lain. Rasa penasaran menyelinap di hati mereka. Siapakah hamba yang dimuliakan ini? Siapakah orang yang rahasianya sampai disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan banyak orang? Iyas yang duduk di barisan tengah merasakan dadanya berguncang hebat. Kata-kata Rasulullah menembus jiwanya. Ia menunduk, mencoba menahan air mata. "Apakah ini tentang aku, ya Allah? Apakah rahasia kecilku engkau tunjukkan lewat sabda nabimu?" Di sekitarnya, beberapa sahabat mulai berbisik. "Siapa orang itu? Apakah engkau tahu?" tanya salah seorang.
Yang lain menggeleng, lalu menyebut beberapa nama sahabat kaya yang terkenal dermawan. Namun Rasulullah tidak menyebut nama, hanya tersenyum penuh hikmah. Karim, sahabat dekatnya, menoleh pada Iyas. Iyas, kau mendengar itu? Betapa mulianya hamba yang dimaksud Rasulullah. Aku ingin tahu siapa dia. Mungkin engkau tahu? Iyas menelan ludah, lalu menjawab lirih. Siapapun dia Karim, semoga Allah menjaganya dari ria. Mungkin ia lebih pilih tetap sembunyi. Karim mengangguk, meski matanya menatap penuh rasa ingin tahu. Namun Iyas hanya tersenyum samar dan kembali menunduk. Ia tidak berani mengangkat wajah, takut matanya membocorkan rahasia yang selama ini ia jaga. Sepulang dari masjid, langkah Iyas terasa berat. Di satu sisi, hatinya dipenuhi rasa haru karena sabda Rasulullah seakan menjadi kabar gembira langsung dari langit. Namun di sisi lain, ada ketakutan besar. Apakah aku masih bisa menjaga keikhlasanku? Apakah manusia akan mulai menduga bahwa akulah orang itu? Zainab menyambutnya di rumah, melihat wajah suaminya yang pucat dan penuh air mata. Ada apa, Iyas? Dengan suara bergetar, Iyas berkata, Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang hamba yang disedekahkan diam-diam hingga malaikat mendoakannya. Semua orang bertanya-tanya, siapa dia? Aku takut, Zainab, takut kalau mereka tahu itu aku. Zainab menggenggam tangannya, menatap dalam-dalam. Iyas, ketahuilah, ikhlas itu bukan berarti rahasiamu tak boleh terbuka. Ikhlas itu ketika hatimu tetap yakin bahwa engkau melakukannya hanya untuk Allah meski seluruh dunia tahu. Air mata Iyas jatuh semakin deras. Aku ingin rahasia ini tetap antara aku dan Allah. Biarpun manusia tak pernah tahu, itu lebih menenangkan bagiku. Malam itu ia sujud lama di atas sajadah. Suaranya pecah di antara tangis. Ya Allah, aku tidak peduli apakah manusia tahu atau tidak. Aku hanya ingin tahu engkau ridho, biarlah rahasia ini tetap antara aku dan engkau. Dan jika ada orang yang menebak, biarlah itu menjadi dinding untuk menutupku dari ria. Dalam keheningan malam, hatinya terasa lapang. Ia tahu, rahasia itu mungkin suatu saat terbuka. Namun ia telah berjanji pada dirinya, tidak akan pernah mengaku, tidak akan pernah mencari pengakuan. Cukuplah Allah sebagai saksi. Keesokan harinya, beberapa sahabat masih membicarakan sabda Rasulullah. Mereka mencoba menebak, namun tidak seorang pun yang tahu dengan pasti. Iyas hanya berjalan melewati mereka dengan senyum tipis, menundukkan kepala. Dalam hatinya ia berdoa, Ya Allah, biarlah ini tetap menjadi rahasia kecilku denganmu. Hari-hari berlalu, tahun-tahun pun berganti. Iyas tetap hidup dalam kesederhanaan dengan rumah tanah liatnya, pakaian lusuhnya, dan pekerjaan mengangkut air yang melelahkan. Namun di balik semua itu, ia menyimpan harta yang jauh lebih berharga, kebiasaan memberi yang tak pernah padam. Malam demi malam, ia keluar sembunyi-sembunyi, menyalurkan sedekah kecil yang ia sisihkan. Tidak ada yang tahu, kecuali Allah. Suatu pagi, Madinah dikejutkan kabar duka. Iyas, lelaki miskin yang rendah hati itu, wafat dengan tenang setelah sholat malam. Rumah kecilnya seketika dipenuhi tetangga yang datang dengan linangan air mata. Mereka mengenalnya sebagai lelaki yang jujur, sabar, dan selalu tersenyum meski hidup dalam kekurangan. Namun ada sesuatu yang mengejutkan. Ketika jenazahnya dimandikan, para sahabat menemukan di sudut rumahnya kantong-kantong kecil yang masih tersisa, berisi kurma, gandum, dan beberapa keping dirham. Rupanya, itulah bekal sedekah yang belum sempat ia salurkan. Air mata pun tumpah dari mata mereka. Di masjid, Rasulullah SAW hadir menyolatkan jenazahnya. Beliau menatap sahabat-sahabat yang berkumpul dan bersabda dengan suara penuh haru. Sesungguhnya ada di antara kalian seorang hamba Allah yang setiap malam didoakan malaikat karena sedekahnya yang tersembunyi. Ia kini telah kembali kepada Rabb-Nya dengan amal yang tetap terjaga. Masjid hening, air mata menetes dari pipi para sahabat. Beberapa dari mereka saling menoleh, menyadari siapa yang dimaksud. Bisikan lirih terdengar, apakah mungkin itu Iyas? Namun Rasulullah SAW tidak menyebut nama. Hanya doa beliaulah yang menguatkan hati semua yang hadir. Ya Allah, ampunilah sahabat kami ini, luaskanlah kuburnya, dan gantikan amal kecilnya dengan ganjaran besar di sisimu. Ketika jenazahnya diusung ke pemakaman Baqi, suasana penuh haru.
Orang-orang menangis, bukan karena Iyas meninggalkan banyak harta atau kedudukan, tetapi karena ia meninggalkan teladan yang menggetarkan hati, kesungguhan dalam beramal ikhlas. Karim, sahabat dekatnya, berjalan dengan mata basah. Dalam hatinya terngiang malam ketika ia hampir mengetahui rahasia Iyas. Kini semuanya jelas. Ya Allah, aku bersaksi bahwa saudaraku ini telah mendidikku dengan amalnya, meski ia tidak pernah berkata banyak. Jadikan aku seperti dia, ikhlas, meski tersembunyi. Hari-hari setelah wafatnya, masyarakat Madinah mulai menceritakan hal-hal kecil yang mereka temukan. Ada janda yang berkata, setiap beberapa malam ada kurma di depan pintuku. Kini, setelah Iyas wafat, kurma itu tak lagi datang. Ada anak yatim yang menangis. Aku dulu selalu menemukan roti di pintu rumahku. Siapakah yang memberinya? Kini aku tahu, ternyata itu dari lelaki miskin yang kini telah pergi. Maka rahasia itu pun terungkap sedikit demi sedikit. Bukan karena Iyas mengaku, tapi karena Allah sendiri yang menyingkapkannya sebagai pelajaran bagi umat. Para sahabat terdiam dalam haru, menyadari bahwa amal kecil yang tersembunyi bisa menjulang tinggi di sisi Allah. Di rumah kecil yang kini kosong, Zainab duduk sambil menatap ke langit. Air matanya menetes, namun bibirnya tersenyum. Engkau telah pergi, Iyas, tapi engkau pergi dengan membawa doa dari langit. Aku bersyukur menjadi saksi dari hidupmu yang penuh ketulusan. Hari itu, Madinah belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa sedekah yang ikhlas, meski kecil dan tak terlihat, mampu membuat malaikat mendoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji, dan Allah meridhoi. Iyas mungkin miskin di mata manusia, namun ia kaya di mata Allah. Pesan moral, akhir hidup yang indah bukanlah diukur dari harta yang ditinggalkan, melainkan dari amal yang diterima Allah. Sedekah kecil yang ikhlas, meski disembunyikan, bisa mengguncangkan langit dan membuat malaikat mendoakan. Biarlah manusia tak mengenalmu, asalkan Allah meridhoi hidupmu dan menjemputmu dalam keadaan husnul khotimah.